please, bayi tidur please. Nah, mau tahu gimana caranya biar bayi kalian tidur cepat? Kasih obat tidur aja. No. Bukan, nah aku akan ngasih tahu ke kalian ada sleep training, which is kita mentraining bayi kita biar bisa tidur dengan nyenyak dan baik dengan schedule yang cocok menurut kita. Jadi kita sebagai orang tua punya waktu untuk Netflix, untuk kerja, untuk pakai masker dengan tenang. Asik. Gimana caranya? Pertama adalah keteguhan hati. Asik. Emang harus tega karena pada saat awal-awal dia akan nangis senangis-nangisnya, bener-bener nangis parah, tantrum dan segala. Tapi kita harus bener-bener kuat. Nah, ada pertanyaan, mulai dari berapa bulan sang anak bisa kita sleep training? Sebenarnya kalau seandainya dari luar itu dari 4 bulan udah bisa. Tapi kalau aku pribadi kayaknya mulai 6 bulan. Karena mulai 6 bulan itu sang anak sudah bisa makan. Jadi pada saat siang hari mereka udah bisa makan makanan udah full. Jadi kalau malam dia tidur sampai pagi dan nggak minum susu lagi, dia nggak akan kelaparan. Itu kayaknya make sense dari aku. Kalau seandainya sang mami di luar sana kalian udah ngasih makan anak kalian dari umur 4 atau 5 bulan, berarti kalian udah bisa coba sleep training ini. Plus, belum kalian mulai, boleh didiskusikan juga ke dokter anak kalian apakah sang anak ini sudah bisa dijalankan sleep training, ataupun pada saat malam hari, misalnya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi nggak dapat susu, apakah mereka bisa? Karena satu anak dan yang lainnya beda-beda, dan biasanya dokter anak kalian itu lebih ngerti tentang kondisi si bayi tersebut kan. Ya, knock the wood, mungkin ada yang kurang, apakah amit-amit jangan bayi kurang gizinya. Jadi memang mereka itu masih harus dikasih ASI pada saat malam hari, ataupun kasih susu formula kayak setiap 3 jam. Nah, yang kayak seperti ini, kondisi seperti ini kalian belum bisa menjalankan sleep training ini, karena sang anak masih harus terus bangun pada saat malam harinya. Jadi kalian didiskusikan juga sama dokter anak kalian. Nah, kalau seandainya sudah bisa, berarti kalian udah bisa mulai dari sekarang. Kayak apa? Let's start it. Ini yang pertama, kalian harus tahu dulu apakah sang anak udah akan tidur sendiri ataukah masih tidur di ruangan yang sama dengan kalian. Aku berbicara di sini mungkin ada beberapa ibu-ibu yang rumahnya kayak rumah kontrakan. Jadi kalian masih sharing antara kamar tidur kalian dan anak-anak kalian. Jadi kalian sharing semuanya. Atau kalian mempunyai 2 kamar yang kalian punya kamar sendiri dan anaknya bisa tidur di kamarnya sendiri. Nah, itu beda. Jadi kalau seandainya ibu-ibu tidak punya kamar sendiri untuk sang bayi, nyampur dengan kalian, yang harus kalian siapkan adalah yang pertama, box bayi. Bayi itu udah harus tidur sendiri di boxnya. Yang kedua, kalian siapin pembatas ruangan. Entah itu kalian mau dihordengin, jadi misalnya ini box bayi, kalian hordengin, jadi atau kalian kasih pembatas. Selama si bayi nggak akan melihat pergerakan kalian ada di ruangan tersebut. Jadi sang anak itu tahu, oh aku ada di ruangan yang lain, bukan di ruangan yang sama kayak si orang tua ini. Kenapa? Karena biar dia tahu dia sendiri di ruangan tersebut. Dia udah terbiasa untuk sendiri di ruangan tersebut. Dan kalian tahu kalau bayi itu mereka nggak tahu pas mereka buka mata, mereka nggak tahu sekarang itu jam 11 malam, jam 3 pagi, jam 6 pagi, subuh lagi apa, mereka nggak tahu. Jadi pas mereka buka mata dan mereka melihat ada orang-orang, misalnya kita masih ngobrol sama suami kita ataupun kakaknya masih main-main, of course dia berpikir langsung, bayi itu mempunyai pikiran dan otak ya yang berjalan. Mereka langsung, ini jamnya masih main, jadi nggak seharusnya gue untuk tidur. Nah, kalau seandainya kalian ngebedain ruangannya, jadi dia tahu, oh gue udah sendiri, berarti gue udah waktunya untuk tidur. Karena semua orang nggak ada di sekitar gue, semua orang pada nggak ada di sini, berarti semua orang juga pada tidur. Jadi gue harus tidur. Nah, itu yang mau kita tanamkan ke sang anak. Kemudian yang ketiga, kalian harus ada, aku nggak tahu, kalau anak aku kita ada empeng. Nah, ada beberapa ibu-ibu di Indonesia khususnya, kalian mempercayai bahwa empeng itu bisa membuat gigi maju. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa untuk cari tahu lagi, empeng itu dia untuk menenangkan. Dan empeng yang zaman sekarang itu dia sudah lolos tes dari dokter gigi. Kalian belinya yang itu. Kalau punya aku belinya yang Dr. Brown. Aku beli yang kayak gini. Kalau seandainya kalian mau beli yang sama, biasanya di situ ada tulisan dentist approve. Kalau seandainya yang brand lain. Jadi aku kebetulan pakainya yang Dr. Brown dari Altea kecil. Apakah Altea mau empeng terus-terusan? No, dia nggak pernah mau empeng kecuali kayak dia mau tidur. Baru dia akan nyari empengnya sendiri. Nah, tadinya setiap empengnya lepas, aku harus naruh ke mulutnya. Sekarang enggak, karena sleep training ini setiap empengnya lepas, dia ngambil sendiri dan naruh sendiri. Altea aku started ini dari dia umur 8 bulan, which is
it's a bit late karena kita juga baru menemukan ini pada saat dia 8 bulan. Tapi kalian bisa udah start dari 6 bulan dan dia ngerti. Nah, si empeng ini untuk dia lebih tenang. Dan kalau kalian itu bisa cari tahu, empeng itu juga gunanya adalah reduce, kayak mengurangi tingkat kematian bayi mendadak pada saat mereka tidur. Jadi kalau kalian bisa pernah dengar, aku lupa, sudden syndrome death pada bayi gitu, aku lupa ya di sini nih. Nah, bayi itu kadang-kadang mereka napasnya juga kadang-kadang suka bingung. Makanya kalau seandainya mungkin pada saat dia dari 0 sampai 6 bulan, kalian benar-benar harus awake di malam hari, karena kalian harus hati-hati tuh kalau ada selimut atau ada apa, itu harus diliatin biar dia nggak ketutup. Even though kadang-kadang dia bingung nih mau napasnya tuh kayak bingung apakah lidahnya ke dalam, suka ke atas gitu kan. Nah, jadi dia suka kelibet gitu pada saat napas. Makanya again knock the wood, amit-amit jabang bayi. Nah, dia akhirnya dia meninggal mendadak. Nah, si empeng ini adalah mencegah itu juga. Jadi sebenarnya ini bagus. Nah, jadi aku punya empeng. Di dalam boxnya itu aku taruh empeng. Empengnya itu sekitar ada 7 atau 8. Jadi disebar. Jadi kalau karena mereka masih bayi, jadi pas mereka merem kan hilang nih empengnya dari dalam mulut. Jadi pas dia cuman gini udah dapat. Kalau cuman kalian taruh satu, terus dia tidur kegeser-geser, jadi ke pojok kan jadinya. Nah, nyari satu itu bayi itu susah. Jadi yang ada pas dia lagi nyari udah kelamaan nyari, akhirnya dia bangun dan nangis. Nah, ini yang kita nggak mau. Kalau seandainya kalian taruh beberapa di sekelilingnya, jadi walaupun yang satu ini lepas, pas dia cuma ngambil gini doang udah dapat yang lainnya karena kalian taruh di sekelilingnya. Dan itu benar-benar bagus banget. Nah, buat kalian yang punya kamar sendiri untuk si bayi, kalian harus siapin yang pertama box bayi sama. Yang kedua, kalian nggak usah perlu hordeng, tapi kalian harus punya walkie talkie untuk sang bayi. Walkie talkie jadi punya aku. Nah, kayak gini. Aku beli ini brandnya Little Giant. Brand Little Giant ini murah, yang kayaknya paling murah yang bisa kalian dapetin di luar. Tapi lumayan sih, kayak 900.000 kalau nggak salah aku beli ini. Yang lain ada juga yang sampai juta-juta, yang sekalian ada kameranya. Kebetulan kalian terserah, kalian mau pakai walkie-talkie yang ada kameranya langsung, atau kalian punya CCTV di rumah. Karena aku udah beli CCTV di rumah, aku tuh ada CCTV di kamar ini, ruang tamu, sama kamarnya Althea. Jadi karena emang kita udah punya CCTV, maksudnya pada saat aku kerja aku bisa ngecek Althea lagi ngapain. Jadi aku masih tahu kegiatan Althea sehari-hari. Nah, karena aku udah punya CCTV, jadi aku nggak perlu lagi walkie-talkie yang ada CCTV-nya. Why we need CCTV atau walkie-talkie? Of course, karena kalau seandainya dia malam, misalnya agak ngerengek sedikit, kalian bisa cuman lihat di CCTV kalian ataupun di si LCD dari si walkie-talkie-nya yang ada CCTV-nya. Jadi kalian bisa lihat apa dia cranky aja atau dia mimpi doang atau kenapa gitu. Jadi kelihatan di situ. Nah, kemudian kalian juga harus punya empeng untuk yang punya kamar sendiri. Again, semuanya sama. Jadi bedanya adalah kalau mereka punya kamar sendiri, kalian harus punya walkie-talkie atau CCTV atau booth. Nah, kalau seandainya kalian di kamar bareng, ya udah kalian gak usah punya itu. Tapi kalau seandainya anaknya nangis atau apa, kalian agak ngintip-ngintip, jadi jalan agak ngintip-ngintip gitu sedikit. Itu aja. Nah, dan yang paling terpenting yang kalian harus siapkan adalah mental dan ketegaran hati. Kalau seandainya dia tantrum, dia nangis atau apapun, kalian harus tegar bahwa kalian akan melakukan si sleep training ini dengan tegas. Jadi nggak yang langsung baru 5 menit. Kalau kata orang Indonesia, kalau anak bayi nangis itu lebih dari 5 menit itu nggak boleh. Not in sleeping training. Jadi pada saat sleeping training kalian benar-benar harus tegar dan tega. Aku pun tak tega awalnya, cuman apalah daya. Tapi sekarang setelah semua berjalan dengan lancar dan I know it worth it, dan ternyata kita nggak menyiksa bayi dan si bayi nggak kenapa-napa walaupun dia nangis sampai 20 menit atau 30 menit. That's fine, karena itu hanya hari pertama aja, I'm telling you. Oke, nah let's do it. Sebenarnya aku udah ada juga highlight di Instagram. Jadi kalau seandainya kalian ada highlight di Instagram, aku udah tulis di sana, tapi memang tidak sedetail apa yang akan aku bicarakan sekarang. Kalau seandainya kalian mau ada di Instagram aku di nevi.ros, langsung aja ke sana juga. Di highlightnya ada sleeping training. Jadi aku agak biar match apa yang akan aku jelaskan dan biar detail juga apa yang nggak ada di sini. Nah, kalian harus siapin selama 3 hari schedule untuk ngejalanin serius schedule ini buat kalian. Maksudnya adalah selama 3 hari ini kalian konsentrasi untuk mentraining si bayi tersebut. Jadi selama 3 hari kalau bisa kalian nggak akan jalan-jalan keluar sama sang bayi. Karena apa? Takutnya pada saat kalian lagi jalan-jalan keluar adalah jam schedule dia harus tidur. Nah, pada saat jam schedule dia harus tidur, kalian nggak mau pas jam schedule-nya ini dia lagi ngantuk-ngantuknya, kalian ada di mobil, terus kalian naik mobil, of course dia akan tidur di mobil. Nah, besokannya kalian harus ngajak dia ke mobil lagi untuk dia tidur. Kalian nggak mau kayak gitu. Kalian nggak mau kayak gitu. Kalian nggak mau kayak gitu.
Jadi yang kalian mau adalah si bayi harus tahu bahwa jam segini kalau ada beberapa step dia tahu, oh ini udah waktunya aku harus tidur. Berarti di rumah, di boxnya dia harus tidur. Itu, jadi kalian harus scheduling 3 hari kalian gak kemana-mana. Misalnya weekend ini kita gak akan kemana-mana, dan ditambah 1 hari lagi. Jadi kalian yang kerja keluar harus mungkin kolaborasi dengan mbak yang ada di rumah atau suster-suster yang ada di rumah. Jadi Althea sekarang udah tidur dari awalnya Althea tidur dari jam 7 sampai jam 6 pagi. Sekarang Althea itu kita mulai dari pada saat dia 7 bulan 2 minggu. Nah, sekarang Althea udah 10 bulan 1 minggu. Althea tidur jam setengah 7 sampai setengah 7 besok pagi atau jam 7 pagi dia baru bangun. Masih bangun jam 6 tapi itu rare banget kalau dia benar-benar udah kayak too much tidur pada saat siangnya. Jadi kalian harus siapin 1 jam sebelum dia tidur. Selama 1 jam kalian kasih makan, gantiin baju, gantiin popok, baju tidur. Terus udah gitu kasih susu. Terus misalnya masih main atau nyanyi-nyanyi, baru kita ke tempat tidur. Nah, gimana caranya? Oke. Pertama kalian harus schedulein berapa kali dia tidur. Kalau kayaknya bayi itu butuh malam, pagi, sama siang mereka harus tidur. Dan kalian harus ingat mereka tidur maksimal 2 jam sekali tidur. Siangnya pas pagi sama siang 2 jam. Mereka bisa kurang of course, tapi kalau boleh jangan lebih dari 2,5 jam pada saat mereka tidur pagi atau siang. Kenapa? Karena nanti pas malamnya dia nggak mau tidur karena udah kebanyakan pas paginya. Jadi kalau misalnya mereka masih tidur, ya udah kalian bangunin aja, kayak kalian cium-ciumin, terus kalian hai gitu, nanti dia bangun sendiri. Oke, kemudian gimana caranya? Kalian harus ngebuat ritme. Misalnya kalau aku masalahnya mau tidur, itu pasti baju, terus pampers, susu, terus udah gitu aku gendong-gendong sambil kayak nyanyi-nyanyi, jalan ke kamarnya, tutup semua hordeng, matiin lampunya, terus udah gitu kalian peluk dan kalian bilang baby siapa, kayak aku Althea, baby Althea, I love you so much, but now it's time to sleep. Jadi kalian kasih tahu nggak? Jadi kalian kasih tahu, hai baby Althea, mama cinta banget sama kamu, tapi sekarang waktunya tidur. Jangan pikir bayi itu nggak ngerti. Jadi mereka itu ngerti seperti itu. Kalian harus bilang dengan kata-kata yang sama, harus konsisten. Baby Althea, mama cinta banget sama kamu, tapi sekarang waktunya tidur. Cium keningnya, peluk sebentar, taruh di tempat tidur. Udah mati, tutup pintunya. Kayak gitu. Nah, pertama, dia akan nangis terus-terusan. Gak apa-apa, biarin dia nangis sampai 30 menit. It's okay. Don't worry, I know it sounds crazy. Kedengarannya gila, sangat kejam dan segalanya. Althea nangisnya sampai kayak gitu. Dan kayak gue yang gak kuat. No. Kalian harus tunggu maksimal 30 menitan. Kalau emang dia nggak mau tidur hari pertama, that's okay. Kalian angkat, kalian peluk, it's okay. Say like this selama 5 menit. Baby, now it's time to sleep. Don't worry, mommy is here. Don't worry. Kalian pegang kayak 5 menit. Udah push, diemin. Mungkin kalian bisa kasih minum sedikit. Terus ulangin lagi dengan hal yang sama. Baby Althea, mommy love you so much, but now it's time to sleep. Tidurin lagi, keluar, langsung keluar aja. Diemin lagi aja. I'm telling you, pasti akan tidur. Pasti, kayak 20 menit mereka akan tidur. Nah, tapi kalau seandainya setelah 5 menit kedua dia nggak tidur, berarti kalian angkat dulu, ajak main. Coba lagi 30 menit kemudian, berarti kayak jam 7:30. Kalau 7:30 kayak gitu juga, pokoknya kalian harus main 30 menit. Tapi ingat, kalau selama 30 menit pas kalian angkat ajak main sampai kalian nunggu ke 7:30 malam dan dia agak ngantuk malah pengen tidur, jangan biarin dia tidur. Kalian harus kasih tahu, kayak kalian ajak dia main terus-terusan walaupun dia udah ngantuk banget tuh, kayak aduh kesini banget. No, dia harus bangun. Kalian harus nggak boleh bangun gitu. Jadi dia tahu nih, tadi mami kasih waktu tidur, kamu nggak mau tidur. Sekarang waktunya main, kamu harus main, nggak boleh tidur gitu loh. Ngerti nggak? Emang kedengeran agak menggila, tapi it is like this. Jadi dia akan tahu seperti itu. Besokannya kalau waktunya tidur, ya kamu harus tidur sekarang. Karena nantinya kalau kamu ngantuk, kamu nggak bisa tidur sama sekali gitu. Jadi dia akan tidur, tapi pasti dia akan tidur. I'm telling you, 30 menit dia pasti tidur. Nah, malamnya karena dia memang belum terbiasa, dia pasti akan agak nangis sedikit. Tapi diemin aja, nanti dia akan again tidur lagi dengan sendirinya. Tapi kalian harus cek di
CCTV dia ngapain aja, kayak apa bisa ngambil suternya sendiri, kayak empengnya sendiri apa enggak. Oke, besok ya pada saat bangun, setiap dia bangun pagi, bangun pasti dia nangis, kalian grab, udah, terus udah gitu gantiin popoknya, kasih susu, kasih minum, terus kalian main-main lagi. Pokoknya dia bangun harus ganti pampers dan minum susu, harus setiap bangun. Setiap dia mau tidur, kalian harus minum susu, gendong, tutup semua hordeng, even siang. Jadi semua harus gelap. Jadi dia tahu, oh udah digelapin nih, berarti udah waktunya tidur. Terus kita kasih tahu lagi, Mommy love you, but now it's time to sleep. Oh, Mami sayang kamu tapi udah waktunya tidur. Jadi dia udah ngerti dia harus tidur ke tempatnya. Harus selalu kayak gitu terus. Jadi dia udah ada ritmenya nih. Kalau udah mau masuk ke kamar, terus hordengnya udah ditutup, dia udah tahu dia udah tahu di otaknya. Oh, kayaknya ini udah beberapa menit lagi gue udah harus tidur deh gitu. Jadinya kayak gitu. Nah, kalau pagi, oke, sekarang aku kasih tahu schedule aku. Althea bangun pagi itu jam 6:30. Jadi 6:30 aku bangunin, ganti pampers, minum susu, terus kita main-main sampai jam 7. Jam 7 udah ada makan. Jam 7.05 gitu lah, 10 aku kasih makan. Althea udah enak, paling aku kasih makan 15 menit, 7.15, bersih-bersih semuanya, setengah 8 Althea udah bisa mandi. Althea mandi, kemudian main-main lagi, main, nanti jam 8:15 atau setengah 9 Althea aku kasih susu lagi. Memang susunya nggak begitu banyak, agak lebih sedikit dari biasanya. Jadi aku cuman kasih kayak 60 ml kalau seandainya udah mau tidur. Kasih susu, main-main 15 menit, aku bawa lagi, itu sekitar jam setengah 9 atau jam 9 aku bawa ke kamar, tutup lagi hordengnya, aku nyalain AC-nya, dan aku liatin ke tempat tidur. Kalau sekarang Althea udah mau langsung ke tempat tidurnya, dia udah kayak badannya kesini atau nunjuk gitu. Kalau awal-awal, yes, kalian harus langsung ke tempat tidurnya selama 3 hari kayak gitu. Langsung ke tempat tidurnya, tinggal kalian keluar. Kalau dia nangis, let have tantrum sampai 30 menit ke depan. Again, kalau 30 menit dia nangis, kalian gendong, oh berarti dia nggak mau tidur. That's okay, kalian keluarin. Tapi Althea udah bisa, pasti 30 menit itu dia tidur, 15 menit dia nangis terus-terusan, lama-lama tidur sendirinya. Kemudian dia bangun kayak 1 jam, 1 sampai 2 jam, sekitar jam 10, setengah 11 dia bangun lagi, nangis, angkat, buka hordeng semuanya, terus angkat, ganti pampers, kemudian kasih susu lagi. Main terus sampai jam 12 makan, terus udah gitu bersih-bersih setelah makan, main-main lagi, sekitar jam 1 atau jam 2, sekitar dia agak-agak ngantuk sedikit, kasih susu lagi, aku kasih cuma 60 ml, bawa lagi, tutup hordeng, gelap, liatin, peluk, baby Althea, Mommy love you, it's time to sleep. Taruh, tutup pintunya, tinggal. Udah kayak gitu terus. Nanti sore mandi, main, sekitar jam 6 itu makan terakhir. Jam 6 makan terakhir, aku kasih makan. Kalau udah selesai, kita main sebentar. Terus udah aku ganti pampers, aku ganti baju tidur, udah rapi, baru aku kasih susu lagi 60 ml. Terus jam 7 udah aku angkat, aku taruh lagi ke kamar, tutup semuanya. Baby Althea, Mommy love you, and now it's time to sleep. Langsung taruh lagi. Kalian coba harus strict dalam waktu 3 hari. Hari pertama horrible. Tidur pagi, tidur siang, malam apalagi horrible banget. Hari kedua getting better. Nangis cuma 5-10 menit, tidur. Hari ketiga amazing, I'm telling you. Kalian harus strict, nggak boleh yang aduh tapi kasihan banget setelah 15 menit dan kalian angkat. No. Kenapa? Karena si bayi akan tahu, oh kalau gue nangis, gue akan diangkat dan kita akan main lagi. Dan itu yang kalian gak mau. Mereka akan tahu kalau gue ada tantrum, mereka akan kasihan dan ngajak main gue. No. Kalau kalian bilang tidak dan tidak. Ini yang harus kalian kasih tahu ke babynya pada saat sleep training. Kalau kalian gak kuat hatinya, then don't do it at all. Karena percuma aja, yang ada kalian mengajarkan anak kalian, if you have a tantrum, that's okay, mommy will even love you. Let's play together. Itu kalian gak mau. Makanya kalian harus strong. Oke, pada saat anak nangis, remember di luar negeri ada yang bisa nangis sampai 1 jam. That's okay sebenarnya. Mereka nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu, ibu itu punya insting.
kadang-kadang mereka nangis dan kalian tahu kok nangisnya agak beda ya, kayak something wrong. Kita nggak tahu apakah dia sakit pada saat giginya numbuh, mereka agak kesakitan. Jadi kalau malam mereka cranky. Atau kalian tahu something wrong, bukan nangis yang manja minta datang gitu. Nah, kalau kalian tahu ini cuma nangis aja, ya udah. Tapi kalau kalian ngeh dia kesakitan atau kalian ada feeling I think he is sick gitu kan, kayaknya bayi gue sakit deh, bukannya karena dia cranky atau apa. Nah, itu kalian cek. Jadi pada saat even though kalian udah sampai berbulan-bulan cara tidurnya udah enak banget, udah nyenyak, tapi kalau seandainya tiba-tiba malam mereka nangis, kalian cek di CCTV. Makanya itu adanya CCTV. Cek CCTV mereka kenapa. Terus udah gitu kalau kalian feeling something wrong, ya ibu itu pasti punya feeling, dan gak ada yang salah dengan feeling seorang ibu. Kalau ada something wrong, that means ada yang salah, ada yang gak benar. Berarti kalian harus cek. Kalian cek aja ke kamarnya. Tapi kalau seandainya nggak ada apa-apa, kalian nggak usah cek ke kamarnya, kalian nggak usah lihat atau apapun. Makanya kita harus ada CCTV biar kalian bisa ngecek setiap saat 24 jam si anak kenapa nih nangisnya, apakah kejedot kah atau apa. Setelah 3 hari, oh my god, I'm so proud kalau seandainya bayi gue udah bisa tidur sendiri dan dia udah ngerti gimana caranya tidur. Jadi aku tuh udah nggak usah capek. Sebelumnya my goodness, kayak malam-malam Jacob harus gendong-gendong sampai jam 10 malam. Kita nggak tahu kapan si Althea akan tidur, apa jam 10, apa jam 11, atau jam berapa. Dan kita tahu jam 2, jam 3 dia bakal nangis lagi dan kita harus bangun lagi. Nah sekarang udah enggak, kita udah tahu kayak misalnya jam 5, 2 jam lagi Althea udah pasti tidur. Jadi aku udah tahu jam 7 dia tidur, aku bisa mengerjakan pekerjaan aku, bisa ngapa-ngapain aja. Kalau emang aku nggak ada pekerjaan yang lebih, aku bisa nonton Netflix, bisa nonton Korea-Korea, akang-akang ganteng cenah. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kita masih bisa punya kehidupan, ngerti nggak sih? Jadi bukan cuman apa ya, kalau seandainya kalian udah jadi ibu gitu kan susah mau ngobrol sama suami, susah, anaknya nangis mulu yang diurusin anaknya. Nah kalau seandainya kayak gini tuh masih bisa ngobrol, masih bisa sharing sehari-hari itu ada apa, ada yang kurang atau enggak, sehari itu kejadiannya apa aja, sang anak kayak apa aja. Jadi masih ada yang bisa, masih ada waktu untuk di share ke suami kalian, dan masih punya waktu untuk me time untuk diri kalian sendiri, which is so good. Ya sampai situ aja. Dan sekarang Althea 10 bulan dia udah tidur dengan bellissimo, asik, dia udah tidur dengan nyenyak banget. It's amazing, so amazing. Makanya kalau seandainya kalian mau menjalankan ini, please go ahead. Kalau seandainya kalian mau cari-cari, kayaknya ada yang English speaker, kalian cari lainnya, video-video lainnya, dan ada salah satu video yang aku tonton akan aku taruh di description bawah kalau kalian mau mendengar yang Englishnya kayak apa, di bawah ya. Oke moms, buat kalian aku akan share-share lagi kayak mainan apa untuk 0 to 3 months dan segalanya. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel aku. Dan you guys stay happy, less drama. Bye, auf Wiedersehen.